Ya, Barat. Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zaikman Framework. Sebelum itu, kelompok kami ingin perkenalkan diri dulu. Anggotanya ialah yang pertama M. Idris Aditya, dan yang kedua Muhammad Habib, yang ketiga Latifa, yang keempat Nina Firna, dan yang kelima Dio Argananta. Oke, kita masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian dari Zygmunt Framework. Zygmunt Framework adalah sebuah kerangka kerja digunakan untuk mengorganisasi dan memanage arsitektur perusahaan. Diperkenalkan oleh John Zygmunt pada tahun 1987, framework ini memberikan struktur untuk mendokumentasikan dan memahami berbagai aspek dari sistem informasi dalam organisasi. Dan slide yang kedua, struktur Zygmunt Framework. Struktur Zygmunt Framework, dimensi kolom alfa data fokus pada identitas data yang dikelola oleh sistem seperti basis data dan informasi. Bagaimana fungsi menjelaskan proses dan fungsi sistem, termasuk algoritma dan prosedur yang digunakan, di mana jaringan menggambarkan instruktur fisik dan logis, seperti lokasi, server, dan jaringan. Siapa atau waktu mengidentifikasi pengguna dan memangku kepentingan yang terlibat dalam proses. Mengapa motivasi? Menjelaskan tujuan dan alasan bisnis di balik sistem. Kapan jadwal menentukan urutan dan waktu dari proses yang dilakukan. Kedua, tingkat pemahaman baris. Skop, konteks. Gambaran makro dari sistem yang mencakup tujuan dan batasan. Enterprise model, model perusahaan, model konseptual yang menunjukkan interaksi antar komponen sistem, model sistem. Desain teknis yang lebih terperinci dari sistem, teknologi model teknologi. Teknologi dan platform yang digunakan dalam implementasi declared reflection. Dokumentasi spesifik mengenai implementasi sistem. Functioning system. Sistem yang telah diimplementasikan dan beroperasi. Untuk slide yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dio Argananta. Kepada Muhammad Dio Argananta dipersilakan. Manfaat zaman framework. Manfaat zaman framework yang pertama adalah visualisasi, membantu dalam memahami hubungan antara berbagai elemen sistem. Yang kedua, komunikasi, memfasilitas komunikasi antara pemangku kepentingan dengan penyediakan bahasa yang umum. Yang ketiga, manajemen proyek, membantu dalam perencanaan dan pengelolaan proyek TI dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas. Yang keempat, analisis dan desain, mempermudah analisis kebutuhan dan desain sistem yang sesuai. Selanjutnya, penerapan Zaman Framework. Zaman Framework dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, dan transportasi digital. Ini juga bermanfaat untuk memastikan bahwa semua aspek dari arsitektur perusahaan dipertimbangkan dan terintegrasi dengan baik. Secara keseluruhan, Zaman Framework adalah alat yang kuat untuk memahami dan merancang sistem informasi yang kompleks dalam konteks organisasi. Dia kan jangan saya gini Pak sini itu kalau bisa. Selanjutnya dibacakan oleh Idris. Penawaran struktural yang didapatkan yang membantu merencanakan dan mengelola sistem informasi antara lain sebagai berikut. Zachman Framework menyediakan kerangka kerja yang mendokumentasikan arsitektur TI dengan 6 perspektif dan 6 kolom, memastikan semua aspek sistem tercakup. TOGAF, The Open Group Arsitektur
framework digunakan untuk pemerintah AS untuk menyelaraskan strategi TI dengan misi bisnis mencakup berbagai komponen arsitektur. Agile metodologi pendekatan interaktif untuk pengembangan perangkat lunak yang memfokuskan pada kolaborasi tim responsif terhadap perubahan. Service oriented arsitektur SOA merancang sistem sebagai kumpulan layanan independen yang dapat berkomunikasi satu sama lain, meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas. ITIL, informasi teknologi instruktur, library, kerangka kerja untuk manajemen layanan TI yang berfokus pada meningkatkan kualitas layanan melalui proses yang terstandarisasi. SDLC, Software Development Life Cycle, proses struktur untuk pengembangan rangka lunak mencakup fase seperti analisis, desain, pengembangan, dan pengujian. Dengan menggunakan pendekatan ini, organisasi dapat merancang sistem informasi yang lebih efisien, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan bisnis. Struktur Zagman Framework di bidang teknologi informasi. Sebelahnya, Bib. Sebelah Bib. Nah ya. Struktur Zagman Framework terdiri dari dua dimensi utama. Dimensi kolom what, how, where, who, when, why. What, data. Menyediakan informasi tentang apa yang diperlukan dalam sistem. How, function, menjelaskan bagaimana sistem akan beroperasi. Where, network, menggambarkan lokasi dan hubungan antar elemen. Who, people, mengidentifikasi pengguna dan pemangku kepentingan. Why, when, time, menentukan waktu. Dan Zagman Framework adalah kerangka kerja untuk memahami dan merancang sistem informasi secara komprehensif. Dikembangkan oleh John Zagman, framework ini sering digunakan dalam arsitektur perusahaan dan pengembangan perangkat lunak. Struktur Zagman Framework terdiri dari dua dimensi utama. Satu, dimensi kolom mewakili berbagai perspektif yang harus dipertimbangkan. Data, what, data yang dibutuhkan. How, function, bagaimana sistem berfungsi. Where, network, di mana elemen sistem berada. People, who, siapa yang terlibat. Siapa yang terlibat, when, time, kapan proses berlangsung, why, motivation, mengapa sistem ini ada. Dua dimensi baris mewakili tingkat detail atau perspektif dari perencanaan hingga implementasi scope. Tenants view, pandangan umum dari sistem bisnis model. Owner's view, proses bisnis yang mendasari sistem model. Designer's view, arsitektur dan interaksi sistem teknologi model building view, spesifikasi teknis dan infrastruktur. Detail desain, control view, detail implementasi, functioning system, user view, sistem yang sudah berjalan. Elemen utama Zagman Framework yang akan dibacakan oleh Tifa. Kepada saudara Tifa, kami persilakan. Elemen utama, Bib. Nah, Elemen utama Zagman Framework. Zagman Framework terdiri dari 6 perspektif atau pandangan dan 6 kolom, membentuk grid 6x6. Berikut adalah penjelasan masing-masing elemen. Perspektif atau raw, scope atau planner view, menggambarkan tujuan bisnis dan konteks dari proyek.
TI.2 Business Model atau Owner View, menjelaskan model bisnis dan proses yang akan didukung oleh sistem informasi. 3. Sistem model atau Designer View, mencakup desainer arsitektur sistem yang mencakup logika dan struktur. 4. Teknologi model atau Builder View, berfokus pada teknologi yang akan digunakan untuk implementasi. 5. Detailed Representation atau subkontraktor view, menyediakan detail spesifik mengenai komponen sistem. 6. Functioning system atau user view, menunjukkan sistem yang telah dibangun dan berfungsi. Kolom what atau data, menjelaskan data yang diperlukan. 2. How function, menggambarkan proses dan fungsi yang harus dilakukan. 3. Where atau network, menunjukkan lokasi dan hubungan antar entitas. 4. Who atau people, mengidentifikasikan orang yang terlibat dalam proses. 5. When atau time, menyusun waktu dan urutan proses. Dan why, motivation, menjelaskan tujuan dan alamat di balik proses dan sistem. Penggunaan Zartman Framework dalam antara lain sebagai berikut. 1. Klarifikasi arsitektur. TI membantu mengorganisir dan mendokumentasikan arsitektur TI secara komprehensif. 2. Komunikasi, menyediakan bahasa dan struktur yang jelas untuk berkomunikasi antar pemangku kepentingan. 3. Analisis dan perencanaan, memudahkan analisis sistem yang ada dan perencanaan sistem baru. 4. Pengelolaan perubahan, membantu dalam menangani perubahan dalam kebutuhan bisnis dan teknologi. 5. Integrasi, memfasilitasi integrasi antara berbagai sistem dan proses bisnis. Selanjutnya kembali kepada host. Segment Framework di dalam penggunaan AI. Segment Framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mendokumentasikan arsitektur organisasi, termasuk dalam konteks kecerdasan buatan AI. 6. Perspektif Segment Framework yang berhubungan antara lain. 1. Scope Planners View, menentukan tujuan strategis penggunaan AI dalam organisasi. Yang kedua, Business Model Overview, menggambarkan bagaimana AI akan berkontribusi pada model bisnis dan proses. Yang ketiga, System Model Designer View, merancang arsitektur sistem AI termasuk algoritma dan model yang akan digunakan. Yang keempat, Teknologi Model Builder View, memilih teknologi dan platform yang diperlukan untuk implementasi AI. Yang kelima, Decline Reflection, menyediakan detail teknis dari model AI dan integrasinya. Yang keenam, Function System, menggambarkan sistem AI yang sudah berjalan dan interaksi pengguna. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Dio Argananta. Pada kami silakan. Kegunaan Zartman Framework dalam AI. Yang pertama, strukturisasi proyek AI. Membantu mengorganisasi proyek AI dengan cara yang terstruktur, memastikan semua proyek dipertimbangkan. Yang kedua, pemetaan proses bisnis, memudahkan integrasi AI ke dalam proses bisnis yang ada. Yang ketiga, komunikasi antar tim, menyediakan bahasa yang konsisten untuk komunikasi antar tim teknis dan non-teknik. Yang keempat, pengelolaan risiko, mengidentifikasi potensi risiko dalam penerapan AI dan
merencanakan mitigasi. Yang kelima, analisis dampak, memfasilitasi analisis dampak dari penerapan AI terhadap organisasi secara keseluruhan. 6. Perspektif Zachman Framework yang digunakan di dalam dunia pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Scope. Plan view, penerapan visi dan misi pendidikan, serta tujuan strategi untuk pengembangan sistem pendidikan. Yang kedua, business model, owner view, menggambarkan proses pendidikan, kurikulum, dan model pembelajaran yang akan diterapkan. Yang ketiga, sistem model, designer view, merancang struktur sistem pendidikan termasuk metode pengajaran, alat, dan teknologi yang digunakan. Keempat, teknologi model, builder view, memilih teknologi yang mendukung pembelajaran seperti platform learning dan alat digital. Yang kelima, detailed respondization, subcontract view, memberikan rincian teknik tentang implementasi kurikulum termasuk materi ajar dan evaluasi. Yang keenam, functioning system, use view, menggambarkan pengalaman pengguna termasuk siswa dan guru dalam sistem pendidikan yang sudah berjalan. Selanjutnya, Oke. 6 kolom Zachman Form. Kegunaan Zachman Framework dalam pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Perencanaan strategi, membantu dalam merancang strategi pendidikan yang komprehensif dan terkoordinasi. 2. Analisis kebutuhan, memfasilitas identifikasi kebutuhan siswa dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Desain kurikulum, memudahkan pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif. 4. Integrasi teknologi, membantu dalam memilih dan menerapkan teknologi yang mendukung pembelajaran. Bip, ganti dulu Bip. Slide 15 Bip. Kesimpulan. Oke, perencanaan strategi membantu dalam merencanakan strategi pendidikan yang komprehensif dan terkoordinasi, analisis kebutuhan, memfasilitasi identifikasi kebutuhan siswa dan pemangku kepentingan lainnya, desain kurikulum, memudahkan pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif, integrasi teknologi, membantu dalam memilih dan menerapkan teknologi yang mendukung pembelajaran, pengelolaan perubahan, memfasilitas adaptasi terhadap perubahan dalam kebijakan pendidikan atau kebutuhan siswa. Kesimpulan, Bip. Zachman Framework adalah, kesimpulannya adalah Zachman Framework adalah alat yang sangat berguna dalam mengelola dan merencanakan arsitektur enterprise dengan pendekatan struktural yang membagi arsitektur menjadi berbagai perspektif dan level detail. Framework ini memungkinkan organisasi untuk memahami dan mengelola kompleksitas sistem yang ada melalui 5 kolom yang menggambarkan aspek-aspek penting seperti data, fungsi, jaringan, orang, dan waktu, serta 6 baris yang menunjukkan tingkat detail dari tingkat abstrak hingga implementasi. Zachman Framework memberi panduan yang jelas dalam proses perencanaan dan pengembangan. Penerapan Zachman Framework dapat meningkatkan komunikasi antara pengambil kepentingan, memfasilitas pengembangan keputusan yang lebih baik, dan membantu dalam penyelarasan strategi TI dengan tujuan bisnis. Meskipun ada tantangan dan implementasi seperti kebutuhan akan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan berbagai pihak memanfaatkan jangka panjang dari pengguna framework ini sangat signifikan. Dengan demikian, Zachman Framework tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar untuk pengembangan arsitektur yang terintegrasi dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Kembali ke host. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami mengenai Zachman Framework.
apabila ada tutur kata atau penjelasan kami yang kurang tepat, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berarti tadi ada rekodnya.